Makin lama itu tampaknya negeri ini makin jenaka, makin kocak, makin lucu, makin menggelitik. Kacamata Lis Hartono atau Cak Lontong, setuju tidak? Setuju. Indikasinya jelas, saya bekerja melawak semakin susah. Karena situasi sendiri sudah lucu. Loh, melawak itu kan menghibur. Ketika yang dihibur lebih lucu, kita nggak berfungsi. Cina itu berupaya untuk menghasilkan new communism dengan menggabung antara authoritarianism dengan kapitalisme. Jadi nggak ada bisnis yang otonom di Cina. Kita masih menikmati Hari Sumpah Pemuda itu, dan kita mau ukurkan keadaan sekarang dengan parameter tadi tuh, Sumpah Pemuda. Satu bangsakah kita? Enggak, terpecah, divided nation. Sukmawati pindah agama jadi Hindu, semua orang ribut. Ada urusan apa? Urusan privat dia. Artinya Presiden Jokowi gagal menghasilkan the idea of citizenship. Kalau orang percaya bahwa hubungan kita semua di sini hanya hubungan kewarganegaraan, kita nggak persoalin agama orang. Dia dibilang itu salah sendiri. Kok Jokowi yang saya? Iya, karena dia berjanji dulu di dalam Siratul Mustaqimnya untuk menghasilkan kesetaraan warga negara. Jangan mau jadi anak muda yang mengecut. Hidup cuma satu kali, mari hidup yang berarti. Akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu yang pasti, harapan, keyakinan, dan cita-cita harus terus diperjuangkan. Tunjukkan itu sebagai thought experiment. Kalau Pak Jokowi menjawab, saya tidak tahu atau tidak terlibat, debatnya berhenti. Kalau Pak Jokowi bilang, ya Pak Prabowo terlibat, maka yang harus ditangkap pertama adalah Pak Jokowi, karena dia tahu ada kejahatan dan dia biarkan bertahun-tahun. That's the logic. Tadi saya bertanya pada Pak Jokowi, sekarang saya fair sebagai panelis, saya bertanya pada Pak Prabowo. Saudara Prabowo Subianto, apakah Anda terlibat di dalam pelanggaran HAM di 1998? Harusnya Pak Prabowo bilang begini, saya nggak bisa jawab. Yang bisa jawab itu adalah Pak Jokowi, karena panglima saya waktu itu adalah Pak Wiranto yang adalah sekarang anak buahnya Pak Jokowi itu. Sebagai prajurit terikat dalam janji dan sumpah beliau. Jadi itu catatan penting. Semua partai nawarin saya buat jadi caleg bahkan tuh. Jadi kalau gue nyalek dari dapil manapun pasti kepilih. Tapi saya bilang terima kasih, saya tidak di situ atau bukan di situ fungsi saya. Jadi ngapain itu orang protes ke saya? Kemarin cari di forum PKS, beri ceramah pada semua caleg se-Indonesia. Ya udah, karena diundang saya kasih ceramah. Diundang dimanapun ya saya kasih ceramah sebagai kritisi, bukan sebagai tim sukses. Kecuali saya ditawarkan sungguh-sungguh, saya bilang saya nggak mau jadi menteri, tapi saya ingin punya hak untuk mendirikan kementerian baru tuh. Namanya Kementerian Akal Sehat. Itu mestinya disebut sebagai Kementerian Akal Sehat dalam kurung anti fanatisme tuh. Kalau bilang anti kedunguan nanti marah lagi orang kan.